Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlan Nur Alam, NPM 1921911159, kelas E Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kurikulum pendidikan jasmani. Dan yang saya akan bahas antara lain, yang pertama pengertian pendidikan jasmani, yang kedua asumsi dasar program pendidikan jasmani, yang ketiga karakteristik program pendidikan jasmani, yang keempat ruang lingkup materi pendidikan jasmani, dan yang terakhir isu kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama, pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan yang memfokuskan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran, dan tindakan moral melalui aktivitas pendidikan jasmani menurut Depdiknas tahun 2003. Peningkatan keterampilan gerak, kesegaran jasmani, pengetahuan, dan sikap positif terhadap pendidikan jasmani sangat ditentukan oleh sebuah kurikulum yang baik. Menurut Sukintaka pada tahun 2000 mengatakan bahwa pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan yang mencoba mencapai tujuan untuk mengembangkan kebugaran jasmani, mental, sosial, serta emosional bagi masyarakat dengan wahana aktivitas jasmani. Selanjutnya, asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar pada dasarnya adalah pijakan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan sesuatu. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program penjas. Ada 3 asumsi dasar program pendidikan jasmani. Yang pertama, program pendidikan jasmani dan program olahraga yang mempunyai tujuan yang berbeda. Yang kedua, anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Yang ketiga, anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Selanjutnya ada karakteristik program pendidikan jasmani. Sehubungan dengan anggapan dasar tersebut, maka program dan penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan anggapan dasar tersebut. 2 pedoman yang sering digunakan untuk dapat mencerminkan anggapan dasar tersebut antara lain developmentally appropriate practice (DAP) dan instructionally appropriate practice (IAP). Yang pertama, saya akan jelaskan DAP maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Yang kedua ada IAP, maksudnya adalah tugas ajar yang diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai yang mungkin semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan secara optimal. Selanjutnya, ruang lingkup materi pendidikan jasmani menurut BSNP pada tahun 2006 tentang ruang lingkup pelajaran pendidikan jasmani ada 7. Yang pertama, permainan dan olahraga. Yang kedua, aktivitas pengembangan. Yang ketiga, aktivitas senam. Yang keempat, aktivitas ritmik. Yang kelima, aktivitas air. Yang keenam, pendidikan luar sekolah. Dan yang ketujuh, kesehatan. Yang terakhir ada isu kurikulum pendidikan jasmani berdasarkan bahasan yang tadi disebutkan. Secara teoritis, kita menyadari bahwa pembuatan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan jasmani cenderung diarahkan dalam membantu anak didik untuk tumbuh
dan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan. Namun demikian, harapan tersebut tidak selalu dapat dengan mudah terwujud dalam pelaksanaannya. Beberapa isu yang muncul dalam kurikulum pendidikan jasmani SMA atau madrasah dapat kita telusuri berdasarkan beberapa sudut pandang sebagai berikut. Yang pertama, ada isu program kurikulum SMA atau MA dapat kita amati antara lain dari dua sisi, yaitu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktunya. Walaupun tujuan pendidikan jasmani di SMA sangat sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya, namun seringkali para guru terlena oleh materi kurikulum. Materi kurikulum SMA pada dasarnya merupakan bagian gerak dasar yang antara lain diklasifikasikan ke cabang olahraga atletik, permainan, senam, bela diri, dan juga olahraga tradisional. Yang kedua, ada isu proses pembelajaran. Beberapa isu yang berhubungan dengan proses belajar, mengajar, dan perlu mendapatkan perhatian para pelaksana di lapangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan dan variasi belajar yang diberikan cenderung miskin dalam hal pengembangan tujuan secara holistik dan cenderung didasarkan terutama pada minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang gurunya. Yang kedua, aktivitas pendidikan jasmani yang diperoleh oleh siswa cenderung terbatas. Yang ketiga, siswa diharuskan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas penjas, namun aktivitas tersebut kurang membantu siswa dalam memahami dampaknya. Yang keempat, peranan unik dari pendidikan jasmani yaitu belajar gerak dan belajar sambil bergerak cenderung kurang dipahami oleh para pengajar dan kurang tercermin dalam pembelajaran. Yang kelima, siswa dapat kesempatan untuk mengintegrasikan aktivitas pendidikan jasmani dengan pengalaman-pengalaman pendidikan di bidang-bidang lainnya. Yang keenam, guru kurang mengembangkan aspek afektif karena kurang melibatkan aktivitas yang dapat mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, dan kesenangan siswa terhadap pendidikan jasmani. Yang ketujuh, guru cenderung masih kurang memperhatikan kesempatan pemberian bantuan kepada siswa agar mengerti. Yang kedelapan, siswa disuruh untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang terlalu mudah atau terlalu singkat yang dapat menyebabkan mereka bosan, frustasi, atau melakukannya dengan salah. Yang kesembilan, jumlah siswa dalam pelajaran pendidikan jasmani lebih dari jumlah siswa dalam kelas yang sebenarnya. Misalkan mengajar 4 kelas sekaligus. Yang kesepuluh, siswa disuruh mengikuti pembelajaran lain karena alasan-alasan atau sebagai hukuman atas perbuatan dalam pelajaran pendidikan jasmani. 11. Proporsi jumlah waktu aktif belajar sangat terbatas untuk pembelajaran pendidikan jasmani sebab siswa harus menunggu giliran, memilih tim, terbatasnya peralatan, atau karena permainan gugur yang pada umumnya siswa yang lamban akan gugur. Selanjutnya yang ketiga, isu penilaian. Evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan integral dari suatu proses belajar mengajar. Evaluasi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan peserta didik dan mengetahui seberapa jauh pengajaran yang dapat dicapai oleh siswa. Yang keempat, isu jumlah dan karakteristik siswa. Guru pendidikan jasmani di SMA atau MA sering dihadapkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Bahkan ditambah dengan siswa dari kelas paralel. Lebih rumit lagi karena yang dipelajari adalah sesuai dengan kemampuan fisik dan perkembangan mental yang berbeda-beda pada siswa.
Guru penjas harus menangani siswa sebanyak 400 sampai 500 siswa per minggunya. Yang kelima, isu sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan jasmani. Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan jasmani ini salah satu isu yang cukup merata dan sangat terasa oleh guru-guru pendidikan jasmani. Pada umumnya, sekolah-sekolah di Indonesia pada setiap jenjang pendidikannya selalu dihadapkan dengan permasalahan kekurangan sarana dan juga prasarana. Sekolah di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan, tidak memiliki tempat atau lahan untuk melakukan aktivitas jasmani, khususnya yang berkaitan dengan olahraga, misalnya olahraga yang berada di lapangan. Walaupun ada, jumlahnya tidak proporsional dengan jumlah siswa, seringkali ditambah dengan kualitas yang kurang memenuhi tuntutan pembelajaran. Yang terakhir, isu keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani. Keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani pada setiap jenjang pendidikan sampai saat ini masih kurang dirasakan. Ukuran yang digunakan oleh setiap orang dalam menafsirkan keberhasilan program pendidikan jasmani yang bersifat sama dan cenderung bersifat lokal belum menyeluruh sebagaimana tercantum dalam tujuannya. Namun demikian, salah satu indikator yang mungkin dapat kita telusuri adalah karakteristik para lulusannya. Terima kasih, seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembuatan materi ini. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.